Berikutnya kita harus ngecek dari tanda kepemimpinan adalah rasa percaya diri. Rasa percaya diri yang kuat, traits yang kedua dari kepemimpinan yaitu memiliki tujuan atau dorongan motivasi yang tinggi. Sebagai pemimpin, siapa sih yang nggak mau melihat perusahaannya semakin jaya? 3 orang ini yang memiliki dorongan dan motivasi yang kuat sebagai seorang pemimpin. Mari kita selidiki lebih jauh lagi. Halo, selamat datang kembali bersama saya Dila di sini di channel Grafologi Indonesia dalam program 1000 Sharing Ringan di Hari Rabu. Nah, hari ini saya mendapatkan tugas yang cukup menarik loh. Ada permintaan dari sebuah perusahaan yang menghubungi saya untuk membantu menganalisa tulisan tangan dari 3 kandidat yang sedang dipertimbangkan untuk promosi ke posisi yang cukup penting, yaitu Managing Director atau Direktur Utama. Menarik kan? Nah, pertanyaannya, sekarang dari ketiga kandidat tersebut, siapakah yang paling cocok untuk berada di posisi prestisius ini? Tapi sebelum kita mulai menganalisa kandidat ini, yang paling penting dan tidak boleh kita lewatkan adalah kita perlu memahami secara mendalam apa saja sih tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Caranya, ya tentu dengan mendapatkan deskripsi pekerjaan atau job description yang langsung dari perusahaan tersebut. Dengan begitu, kita bisa mengetahui secara spesifik nih, apa saja yang mereka cari dari seorang direktur utama atau managing director ini. Baru setelah itu kita bisa mulai mencari tanda-tanda khusus dari tulisan tangan yang akan memberi kita petunjuk tentang kandidat mana yang paling cocok untuk posisi tersebut. Jadi mari kita mulai analisa ini dengan informasi yang tepat dan lengkap. Siap untuk menemukan kandidat paling cocok? Yuk kita telusuri bersama. Nah, kita udah tahu nih bahwa posisi direktur utama itu berada di puncak piramida manajerial sebuah perusahaan. Sebagai pemegang posisi paling atas, direktur utama ini tanggung jawab besar loh, baik dalam memimpin ataupun mengelola seluruh operasional perusahaan. Nah, bukan hanya itu, dia juga yang merancang, mengkomunikasikan, serta memastikan visi misi perusahaan itu berjalan sesuai dengan diharapkan. Sebagai nahkoda, direktur utama ini harus bisa mengawasi dan memimpin timnya dengan efektif, dan punya wewenang untuk promosi atau pemecatan, dan juga yang menjadi jembatan nih antara perusahaan dengan dunia luar. Tugasnya tidak berhenti di situ saja. Mereka juga harus bisa merancang strategi bisnis yang sinkron dengan kebijakan perusahaan untuk mencapai target yang diinginkan. Dari misalnya administrasi, keuangan, SDM hingga produksi, semua berada dalam koordinasi dan pengawasan direktur utama. Mengingat semua tugas dan tanggung jawab ini, jelas ya bahwa direktur utama memegang peranan kunci dalam menjaga dan memajukan perusahaan. Karena itu, kepemimpinan yang top marko top sangat dibutuhkan agar perusahaan bisa mencapai target dan tujuannya dengan gemilang. Nah, sekarang yuk kita mulai analisa kita. Siapa nih di antara ketiga kandidat ini yang punya traits atau tanda-tanda kepemimpinan yang kuat? Yuk kita cari tahu bersama. Nah, trait pertama dari kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang direktur utama adalah kemampuan sosial yang baik. Dalam menganalisa trait kepemimpinan kali ini, kita perlu melihat beberapa karakteristik dalam tulisan tangannya. Seperti misalnya, pertama, ukuran huruf yang cenderung medium hingga besar, bentuk huruf yang dominan bulat atau mengalir, lalu juga kemiringan tulisan yang condong ke kanan, dan juga margin yang cenderungnya ke arah kanan. Lalu yang terakhir adalah spasi antar kata yang cukup rapat. Nah, trait pertama dari kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang direktur utama adalah kemampuan sosial yang baik. Dalam menganalisa trait kepemimpinan kali ini, kita perlu melihat beberapa karakteristik dalam tulisan tangannya. Seperti misalnya, pertama, ukuran huruf yang cenderung medium hingga besar, bentuk huruf yang dominan bulat atau mengalir, lalu juga kemiringan tulisan yang condong ke kanan, dan juga margin yang cenderungnya ke arah kanan. Lalu yang terakhir adalah spasi antar kata yang cukup rapat. Yuk kita mulai dengan kandidat pertama ini. Dari tulisannya kita bisa melihat keunikan dalam kemampuan sosialnya. Tulisannya di zona tengahnya kecil-kecil, sedangkan zona bawah dan zona atasnya lebih besar. Meskipun sebagian bentuk tulisannya ada yang membulat, tapi juga banyak sudut-sudut yang terlihat. Dan marginnya emang cenderung netral sih, tapi lebih condong ke arah kanan dengan spasi kata yang agak renggang. Nah, ini menggambarkan penulis yang masih cukup baik dalam kemampuan sosialnya. Nah, sekarang kita lanjut dengan kandidat yang kedua ini.
Nah, kalau kita lihat dari tulisan tangan yang ini, kemampuan sosialnya kayaknya cukup terlihat dengan baik ya. Pertama, kita lihat dari tanda huruf-hurufnya yang ukurannya medium ke besar. Lalu juga bentuk tulisannya bulat-bulat dan mengalir, serta marginnya yang cenderung ke arah kanan. Jadi meskipun tulisannya terlihat cukup tegak dan spasi, meski begitu tapi tulisannya terlihat cukup tegak dan spasinya agak berjarak ya. Kebalikannya nih, kalau kandidat ketiga, kemampuan emosinya kemampuan sosialnya kayaknya tidak sekuat yang kandidat lain. Hal ini bisa kita lihat dari tulisan dia yang ukurannya tidak terlalu besar. Lalu jarak antar katanya bervariasi antara ini awal dan akhir paragraf. Juga margin yang tidak konsisten ke arah kanan meskipun ada kemiringan ke arah kanan dan bentuk tulisannya yang mengalir. Jadi kalau misalnya dari analisa ini, kita bisa nih mulai menggali lebih dalam lagi, melihat siapa yang paling cocok dari tulisan ini yang untuk menjadi direktur utama dari kemampuan sosialisasinya. Oke, sekarang kita lanjut ke traits yang kedua dari kepemimpinan, yaitu memiliki tujuan atau dorongan motivasi yang tinggi. Sebagai pemimpin, siapa sih yang nggak mau melihat perusahaannya semakin jaya? Tentu semua ingin perusahaannya berkembang dengan pesat dan sukses besar. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, direktur utama itu punya beban berat dalam merancang dan melaksanakan visi dan misi perusahaan. Nah, biar bisa menjalankan semua itu dengan lancar, sangat krusial bagi direktur utama untuk memiliki motivasi yang kuat dan dorongan yang besar untuk mencapai target yang diidam-idamkan. Salah satu cara untuk mengecek apakah seorang memiliki semangat atau dorongan motivasi yang kuat ini bisa kita lihat dalam posisi huruf tibarnya. Jadi palang di huruf T-nya itu, di huruf T ada palangnya, kita lihat posisinya di mana. Semakin tinggi tibarnya, maka semakin besar juga semangat dan motivasinya untuk mengejar apa yang dia impikan. Penulis dengan tibar yang tinggi biasanya adalah tipe orang yang berani dan punya motivasi besar untuk sukses. Dia punya aspirasi yang luas dan selalu menentukan standar tinggi untuk dirinya sendiri. Ia ingin berkembang dan dalam menetapkan tujuannya, dia itu progresif dan siap untuk menantang diri sendiri untuk naik ke level yang lebih tinggi. Dia biasanya tipe yang tidak takut menghadapi tantangan, asalkan menurut mereka tujuan itu emang pantas untuk dikejar. Tapi meskipun memiliki target yang tinggi, mereka itu orangnya adalah tipe orang yang realistis dan tidak akan nekat tanpa batas. Tujuannya ambisius tapi masih realistis, masih masuk di akal. Nah, sekarang coba kita lihat dari kandidat ini nih. Kandidat yang pertama, coba kita lihat. Kandidat yang pertama ini memiliki huruf tibarnya yang medium ke tinggi. Kemudian untuk yang kandidat kedua, tibarnya itu cukup tinggi sih. Nah, ini menandakan dia ambisinya yang cukup kuat. Berikutnya kita lihat dari kandidat yang ketiga, tibarnya tidak terlalu rendah, jadi ya masih realistis lah. Jadi dari sini kita udah bisa ngeliat nih, kira-kira siapa ya di antara ketiga orang ini yang memiliki dorongan dan motivasi yang kuat sebagai seorang pemimpin. Mari kita selidiki lebih jauh lagi. Berikutnya kita harus ngecek dari tanda kepemimpinan adalah rasa percaya diri. Rasa percaya diri yang kuat pada seorang pemimpin itu penting banget loh dalam menentukan keberhasilan sebuah tim atau organisasi. Dengan percaya diri yang solid, pemimpin bisa menjadi sumber inspirasi bagi timnya, mengarahkan mereka melalui tantangan dengan penuh keyakinan dan mengambil keputusan berani saat menghadapi resiko. Terus percaya diri yang mantap juga krusial dalam membangun kepercayaan dari anggota tim yang akhirnya akan memperkuat kerjasama dan hubungan dalam organisasi. Pemimpin yang percaya diri itu bisa menyampaikan instruksi, ide, dan tujuan dengan jelas dan meyakinkan, sehingga semua orang di organisasi punya pemahaman yang sama dan solid. Nah, untuk melihat apakah ketiga kandidat ini memiliki rasa percaya diri dari tulisan tangannya, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita lihat dari ukuran tulisannya medium hingga besar. Kemudian juga nama yang dimulai dengan huruf kapital, tegas. Terus tanda tangan yang proporsional dengan tulisan tangannya, dan kemudian tidak tanda tangannya nggak ada tanda negatif stroke. Dan terakhir dilihat dari tibar yang tinggi. Nah, orang dengan ciri-ciri seperti di atas itu biasanya adalah orang yang memiliki keyakinan kuat pada kekuatan pribadi mereka. Mereka cukup percaya diri ketika harus menghadapi kesulitan dan menyelesaikan masalah. Mereka itu tahu, berani dalam menghadapi tantangan dan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Mereka mandiri, menganggap bahwa masalah kecil sebagai suatu hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Keyakinan mereka didasarkan pada kemampuan untuk berprestasi dan tidak terpengaruh oleh opini orang lain. Nah, kita mulai dari analisa kandidat pertama ya. Dari tulisan tangannya, ini orang kelihatannya PD-nya masih cukup ada. Ada beberapa dari indikator PD yang terpenuhi oleh dia. Misalnya nih dari nama yang dimulai dari huruf kapital, tanda tangannya yang cukup proporsional stylenya antara tulisan dengan tanda tangannya.
Di sini tibarnya masih oke, masih medium, tapi mungkin ada sedikit negatif stroke ya di sininya. Jadi secara umum dia ya masih bisa dibilang percaya masih oke, masih cukup. Nah, kita lanjut ke kandidat yang kedua. Ini kandidatnya juga menunjukkan punya rasa percaya diri yang cukup. Bisa kita lihat dari tulisannya yang medium ke besar, inisial namanya yang dimulai dengan huruf kapital, dan juga tanda tangan yang proporsional antara style di tanda tangan dengan tulisan tangannya. Terus tidak ada negatif stroke dan tibarnya juga medium ke atas. Jadi ini percaya dirinya bagus. Lalu kita lanjut dengan kandidat yang ketiga. Di sini kandidat ini meskipun ukuran hurufnya cenderung lebih kecil, ia tetap masih ada rasa percaya diri yang tunjukkan. Dilihat dari dia nulis namanya dengan huruf kapital, tanda tangannya masih cukup proporsional antara tanda tangan dan tulisan tangan, nggak ada negatif stroke dan tibarnya juga nggak terlalu rendah lah. Jadi percaya dirinya medium. Nah, dari analisa ini kita mulai bisa nih menggambarkan siapa dari antara tiga ini yang menonjol rasa percaya dirinya. Yang karena percaya diri itu adalah salah satu kunci utama dalam kepemimpinan yang efektif. Nah, jadi setelah kita menganalisa nih kepemimpinan dari ketiga kandidat tadi, meskipun secara umum mereka tulisannya berbeda-beda, namun semua kandidat memiliki keterampilan atau potensi dalam memimpin, meskipun dengan catatan-catatan yang berbeda-beda juga ya. Nah, kalau misalnya Anda yang harus memilih siapa nih di antara ketiga kandidat ini, akan Anda pilih sebagai calon pemimpin dalam perusahaan Anda. Apakah kandidat 1, kandidat 2, atau kandidat 3? Share di kolom komentar ya. Sertakan juga nih alasannya kenapa Anda memilih si kandidat ini. Nah, asik kan? Anda bisa belajar menganalisa kepribadian melalui tulisan tangan. Anda juga bisa belajar ilmu grafologi secara lebih dalam, lengkap, dan sistematis bersama dengan kami di grafologiindonesia.com. Tidak hanya kepribadian saja loh, Anda juga bisa mengungkap potensi dan bakat dari tulisan tangan Anda loh. Menarik kan? Anda bisa klik linknya ya di deskripsi sudah dituliskan. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu baru juga untuk Anda yang sedang mengenal dunia grafologi. Jangan lupa di like dan share juga ke teman-teman Anda, serta klik tombol subscribe bagi Anda yang belum. Dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan ilmu-ilmu grafologi lainnya. Sampai jumpa lagi!